main. Tapi katanya Reza Arab tuh izin lu dulu bikin. Nggak ada. Bang Rak enggak ya Bang ya? Bang, mohon maaf nih ya Bang. Gua kan sering kena pukul. Jadi jangan jauh-jauh. Takut nggak nyambung. Bener. Enggak, sumpah. Kenapa akhirnya gue decide bahwa ini kayaknya jalan gue gitu. Kayaknya ini faith gue buat jadi fighter. Yes, selamat datang di Fighter. Ini adalah podcast yang dimana gue akan berbicara bersama para fighter-fighter atau orang-orang yang berjuang buat dirinya, buat keyakinan dalam dirinya. Karena gue yakin setiap orang yang ada di muka bumi ini pasti punya keyakinan untuk menjadi sesuatu atau menjalani kehidupannya. Dan spesial di episode pertama kita akan mengundang seorang yang menarik algoritma YouTube selama berbulan-bulan. Dia adalah sosok di balik besarnya sebuah live streaming yang lagi viral di Indonesia. Dan dia adalah pembisik dari Reza Arab. Langsung saja kita panggilin, ini dia Jerry Rebo. Halo guys. Wes, Kakak hormat. YouTuber banget ya sekarang. Halo guys. Enggak, tar dulu Ya, nih disclaimer. Enggak ya, saya bukan membisik ya kan. Saya cuma diundang ke sana ya sama Ipul, sama Bang Rap ya kan buat main ke sana. Ya ini gue disclaimer dulu, lu jangan ngomong kayak gitu dong. Oh, lu bukan, ya bukan. Yang humble break gitu ya, humble break gitu. Enggak ya? gitu Bang. Yang bikin gede tetap Bang Rap, Jot, Yuka, Gary, Panda. Mereka yang bikin gede. Gue cuma diundang ke sana main. Tapi katanya Reza Arab tuh izin lu dulu bikin. Enggak ada. Bang Rap enggak ya Bang ya? Enggak ya Bang. Dan katanya tadi off cam, katanya ternyata gue baru tahu yang harusnya diundang di lapor Pak itu enggak ada. Dia bukan Aloy. Emang Aloy, bukan gua Cuma Bang. katanya, gue mah Muay Thai, gue ngapain, gue gak mau nyari panggung. Bang, bukan jadi gitu. Red cardnya gak masuk, Trans 7. Enggak gitu. Guys, tar dulu ya, ini gue cerita dulu. Gua main ke sana. Gimana? Gimana lu itu, bisa muncul di Marapto coba? karena waktu itu ya kan Jot sama Yuka mau dia punya program mau bulking. Oke. Nah, terus gua tuh di inilah maksudnya gue nawarin buat ayo kalau mau latihan gue bantu. Kalau nggak ada gue nggak gede nih. Nggak gitu Bang, sumpah nggak gitu sumpah. Terus yang lu tawarin apa? Iya latihan aja, gue ngelatih mereka gitu. Terus karena emang Jot, Yuka, terus Bang Rap kayak emang ya udah mau main-main aja gitu. Panda gitu semua anak-anak kayak. Tapi kan harusnya nggak tiap hari lu di situ. Ya emang gue aja pengen nongkrong sono. Nah, berarti kan lu pengen nyari spotlight kan di sana? Enggak juga. Enggak, karena enggak gini. Enggak, tar dulu. Karena gini, emang gue diterima di sana, puji Tuhan. Maksudnya mereka terima gua lah gitu. Ya feeling laki lah gitu. Maksudnya mereka kalau gue mau main di sana datang aja gitu. Karena mereka ngerasa emang lu bisa narik viewers juga. Enggak Bang. Enggak gitu. Enggak gitu Bang, sumpah. Bang Ya enggak apa-apa Rap, juga Anda kalau gitu. iya. Ya tapi enggak gitu. Ya enggak apa-apa, masa orang-orang enggak boleh tahu kan? Ya itu yang tadi gue jelasin, faktanya gila banget. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Raymond, gokil. Enggak gitu ya. Gue udah rekan gila nih, langsung gue gila. Tapi kan udah biasa depan kamera. Ya kan beda itu kan karena tongkrongan aja gitu maksudnya. Tapi apa bedanya di depan kamera berhari-hari dengan di atas ring? Deg-degannya seperti apa? Pertanyaan cukup sulit ya. Karena gue nggak tahu ya, karena mungkin di sana gue lebih kayak ya udah gitu, maksudnya ya di sana lu datang terus kayak ya lu nongkrong gitu, lu ngobrol gitu, bukan kayak ya lu datang ke sana terus harus lu act seperti something atau someone different tuh nggak gitu. Nah kalau ya di ring gimana maksudnya, karena gue udah coba buat ya fight gitu, gue di ring latihan segala macam, jadi rasa nervousnya ya nggak ada gitu kalau gue di atas ring karena gue udah latihan aja. Cuman maksudnya kalau di depan kamera gitu di streamnya Bang Rap gitu ya karena gue ngobrol aja gitu sama anak-anak, terus tapi ditonton aja sama orang. Lu ngebangun karir lu tuh udah berapa lama sih, Man? Kurang lebih gue ngebangun karir gue di fight tuh 12 tahun lah Bang. 12 tahun dan baru terkenal karena maraton. Enggak juga sih. Iya mungkin enggak benar. Karena
Marathon yang punya Reza Artamevia kan? Reza Arab. Enggak 12 tahun 12 tahun. dengan berbagai prestasi. Yes. Coba apa aja. Gua pernah Selain Reza masuk ke circle-nya Reza Arab. gua pernah medali emas PON Wes. 2016. Ya. Terus gua kurang lebih 3 kali juara Liga Nasional Muay Thai. Gokil. Terus gua pernah berangkat SEA Games, tapi kalah sama Malaysia. Oh, berangkat doang ya? Iya. Habisin itu bareng. Kan dipilih. Daripada koruptor-koruptor yang lain. Gila udah merasa paling besar dia sekarang. Gak gitu. Gila banget. Gak ada gue ngerasa paling besar. Gak ada bang. Gak ada. Ini mikir tenggelam ini. Sorry kalau misalnya nggak seperti di maraton ya. Bang gak gitu bang, sumpah. Oh ya. Awalnya tuh kita tuh pengen ngundang Raymond bersama fighter yang lain, cuman kata Raymond, gue nggak mau kalau spotlight gue diambil. Gak ada bang. Makanya itu kosong. Itu kan makanya. Ini kan belum, kan baru episode pertama. Nggak mungkin orang artnya itu naruh kursi lebih. Nggak mungkin. Kan emang harusnya abis ini hostnya ada yang lagi nambah. Hostnya nambah. Iya. Kan tadi kata lu, gue nggak mau ada fighter lain. Nggak ada bang, gue nggak ngomong gitu. Ini nggak ada di briefing nih tadi nih. Gila banget. Sumpah. Gak ada bang, tadi gak ada briefing kayak gitu bang. Gak ada. Pembahasan kita di depan beda. Gak ada. Iya. Oke. Nah tapi lu kenapa memilih jadi atlet Muay Thai? Maksudnya kan kita di timur ada pilihan jadi pemain sepak bola. Iya. Ya kan semua pengen Bener. jadi kakak boas. Betul. Ya kan semua jadi kakak boas. Betul. Lu kenapa milih Muay Thai? Kenapa jadi ke arah sana gitu? Ini cerita masa kecil gue ya, masa Ya. lalu. Jadi gini, gue tuh dulu gini, almarhum bokap gue selalu pesan kayak lu at least ikut satu bela diri, apapun itu terserah. Nah, gue nih anaknya dulu males-malesan. Oke. Jadi gue sempat ikut basket, gue sempat ikut taekwondo, segala macam lah, badminton, dan itu nggak ada yang pernah selesai. Jadi setengah-setengah terus. Nah, kala itu SMP lah, gue nih ya gue gak tahu ya kalau bisa dibilang dulu emang awalnya gue pemalas, emang mungkin iya gue dulu pemalas gitu. Jadi kerjaan gue tuh cuman ya makan tidur gitu segala macam. Nah pas gue kelas 1 SMA temen gue nih pokoknya intinya karena gue dulu gendut itu terus kayak males terus kayak jelek lah, gue tuh dibully sama tongkrongan rumah. Dibully. Jadi gue dikerjain kayak misalkan buat lucu-lucuan lah. Apa bulinya seperti apa? Nih ini paling bocah sih. Ya. Dulu gua pernah ditelanjangin pakai sempak doang. Terus gua disuruh pakai kardus. Gua disuruh belanja di Alfamart. Dan lu lakuin itu? Gua lakuin. Kenapa lu mau? Kenapa lu mau dan kenapa? Karena gua takut. Belum sesangar sekarang. Sekarang nggak sangar juga sih gua. Ya tipis-tipis. Jadi karena gua dulu takut sama berantem gitu, gua takut sama sakit segala macam, kayak maksudnya takut lah gua takut dipukulin, itu gua dulu cupu lah. Jadi gua kalau disuruh berantem sama orang tuh gua nangis dulu. Lu masih ada fotonya? Foto lu pas masih apa? Masih ada. Perlu gua tunjukin sekarang. Foto pas gendut ya, pas masih gendut ya. Ada. Masih ada. Nanti kita akan tampilin di sini. Oke. Nggak jadi di sini aja. Di sini aja deh. Di sini. Nggak, biar nyusahin editor aja. Iya. Terus gue putar gambarnya. Boleh. Biar kerja juga biar ya. Kerja juga editor kan. Benar. Pindah-pindah akhir kan. Benar. Terus akhirnya dari bully itu. Jadi pokoknya dari bully itu karena gue udah overweight banget gitu, terus kayak gue jadi malas-malesan, gerak gue lambat. Nah bokap gue tuh kebetulan dulu tuh atletis banget. Oke. Aktif. Nah atlet juga lah. Atlet dulu, bokap gue atlet volley dan badminton di Belanda. Di Belanda. Oke. Nah habis itu Van de Sar. Bukan. Itu pemain bola. Iya. Gue gak kenal. Ini BTW fun fact. Jadi kakak ipar gue ya. Yang nikah sama kakak gue yang pertama di Belanda, ya. Itu pemain bola. Dia pemain PSV Eindhoven, namanya Gerard Sibon. Nah itu kakak ipar gue, pemain PSV Eindhoven di Belanda. Oke. Nah jadi
long story short lah, bapak gue tuh semua keluarga gue yang di Belanda tuh semua atletis. Ya. Ada yang atlet lari, ada yang atlet bola, Ya. semua pokoknya punya prestasi di Olahraga. Nah, karena gue dulu gendut banget, terus kayak nggak aktif, temen gue nih ngajakin kayak Ini SMP? bela diri. SMA kelas 1. Oke. Temen gue ngajakin kayak, Mon, lu cobain nih olahraga gitu, Ya. Muay Thai segala macam bla bla bla. Gue ngomong sama bokap gue, tuh Pak, ini ada olahraga gini, bokap gue kayak skeptis kayak ntar lu nggak selesai lagi gitu kan. Udah, terus kayak cobain dulu, gue coba, gue latihan, terus gue dikerjain sama temen gue bang. Tiba-tiba gue ditaro fight antar member di camp itu, Oke. namanya Hanuman Muay Thai Camp. Udah berapa lama latihan atau belum? 6 bulan ya? Baru 6 bulan latihan. Baru gue 6 bulan latihan, terus dikerjain sama temen gue, ditulis nama gue tuh fight. Oke, sparring gitu ya. Iya, sparring. Bukan sparring sih, fight karena ada medalinya gitu. Oh. Jadi ada achievementnya. Ya. Nah, gua fight itu gua menang. Itu berat gua dari 89 terus gua fight 85. Oke. Jadi gua turunin 4 kilo habis itu gua fight. Nah, dari fight itu gua menang, dari situ tuh gua mulai kayak gua ngerasain ini nagih. Ketagihan menang tuh kayak ini perasaan yang gua nggak pernah rasain dan satisfaction-nya tuh beda. Semenjak itu udah nggak ada yang bully. Semenjak gue udah mulai tanding terus gue menang, dari situ tuh mulai kayak orang-orang lihat kayak wah ini kayaknya Raymond punya inilah, maksudnya punya Ilmu santet iya, gitu. bukan punya skill gitu. Oh. Kalau santet semua aja yang bully gue santet jadi gitu. Oke, dari situ. Yes. Dari situ, Mbak. Itu umur berapa? 16 16 tahun. 15 tahun lah. Gue pertama kali Muay Thai itu 2012. Yang prestasi yang bentuknya nasional umur berapa? 18 ya, 2016 gue. Gue lulus SMA kan 2014, 17, 18. Nah, ini sebenarnya gue pengen nanya gitu untuk orang-orang yang memulai karirnya di usia muda gitu. Apa rasanya ketika di usia muda yang lu harusnya lu beda dengan anak-anak muda lainnya? Iya. Lu bisa dapat juara. Itu kan pasti suatu privilege lah. Yes, achievement. Nah, ada merubah diri lu nggak? Ada. Seperti apa tuh? Jadi gini, gua pas kelas 1 SMA tuh sempat kayak hampir nggak naik kelas gitu karena gua males segala macam. Mana-mana ludahin orang. Enggak gitu. Kalau itu kurang hajar jatuhnya. Kalau kayak gitu gua udah lama bonyok. Iya asli. Iya, kadang gue denger infonya lu kalau Enggak gitu. Enggak ada, sumpah enggak ada. Enggak ada, sumpah. Tadi cium kakinya. Enggak ada gitu. Oke. Ini gue jadi kayaknya jelek banget. Gitu. Enggak ada guys, enggak ada. Entar dulu es teh gue habis. Oh iya. Kel. Aduh, gua haus juga nih. Makasih ya, Gal, es teh manisnya. Kel, masuk ya. Es teh sama rokok, Kel. Ini masih ada? Masih ada. Karena tadi emang ridersnya lu cukup banyak ya datang ke sini ya. Enggak ada ya. Rider siapa? Pengendara? Enggak ada Bang, rider apaan Bang? Awalnya TV ini enggak ada, Mon. Enggak, emang udah awal dari Lu ada. katanya tadi kata lu gua kalau podcast tuh harus ada TV biru. Buat apaan TV biru juga enggak. Karena lu enggak suka merah gitu katanya. Enggak gitu Bang. Oh. Itu merah samsakan. Makanya lu mau pukul kan yang berbau warna merah lu mau pukul kan? Enggak gitu. Kan gue biasa kalau fight sudut merah sudut biru. Oke. Gue enggak bisa milih. Oh iya. Dan Jadi lu di sudut? Jadi gue suka dua-duanya. Oke. Iya. Untung bisa gue sapu nih. Luar biasa. Personil Marapton gokil. Bang, ada bang. Enggak ada bang. Gak ada. Iya. Enggak, sekali lagi gue makasih Bang Rap, Ipul yang bawa gue ke sana, Ipul. Pertama kali gue dari balik ke Bali terus ke Jakarta, Ipul ngajak ke sana, Bang Rap ngajak ke sana. Oke. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus akhirnya terima mau main sini aja gitu. Ya nggak apa-apa juga. Iya. Kalau misalnya besar karena lu juga nggak apa-apa kok. Enggak, bukan. Gua besar karena maraton. Iya, betul. Iya, udah Bang, apa-apa. Sampai terbalik mic-nya. Mana Kel? Duh, gila banget. Gua udah tekan banget sumpah. Kenapa lu jongkok lewat aja aman Kel. Pusap lu Kel, coba Kel, pusap Kel. Gokil nih es teh manisnya Jokel. Parah. Rasa-rasa ini nih. Rasa-rasa Black tea. Enggak, Star Syndrome-nya Raymond. Gila banget.
Gila banget. Ini sebenarnya bukan podcast, Apa tuh? roasting. Gila sumpah. Oke, kita balik. Bon, lu dari yang dibully. Enggak Bang, nyalain dulu rokoknya biar Hah? enak. Oh, Nyalain dulu lu rokoknya. juga enggak? Enggak, saya Oh, enggak ngerokok. Oh, fighter nggak ngerokok. Fighter nggak ngerokok. Minum. Minum ya. Ya. Ngepots. Cewek. Kok nggak pots? Katanya fighter. Lah, emang gua enggak boleh? Kan sama-sama berbahaya. Enggak dong. Beda emang kalau juara nasional tuh. Eh. Wis. Katanya mah gua ngerokok ya, yang penting gua juara. Iya benar. Eh. Benar, itu prinsip. Prinsip. Nah, Karena ini terjadi di Roni Patinasarani. Iya kalau nggak salah. Kapten timnas iya. itu dia satu-satunya orang yang ngerokok di istana. Pas disalamin sama Pak Jokowi. enggak, kejauhan Pak. Baru kemarin. Oh, iya. Pak Harto kalau nggak salah. Lebih jauh lagi dong. Kan Emang ini ya wah, tahunnya dia. pengetahuannya nggak ada. Enggak, bukan pengetahuannya enggak ada. Bapak ketuaan. Sorry nih. Bapak yang Gokil ketuaan. banget, tektokan industri gitu emang dilatih di maraton itu ya. Enggak gitu. Gila cepet banget. Tak Ya. tak 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 tak. Enggak, saya karena bergaul sama Aloy sama Ibot gitu sama anak-anak. Jadi ngerti lah. Oh, maksudnya Aloy Ibot tuh yang lu yang ngajarin. Enggak, gue belajarin mereka. Oh, enggak apa-apa kalau diajarin juga enggak apa-apa. Enggak, gue diajarin mereka iya. Ya enggak apa-apa, it's okay. Iya benar. Iya, enggak apa-apa kalau lu yang ngajarin juga. Enggak. Ya, Bukan nggak gue apa-apa, ngajarin. Bang, next topic bang. Ya, tadi gue pengen bahas dari orang yang dibully ikut Muay Thai dan akhirnya jadi juara. Apa yang membuat lu yakin kayaknya gue di sini deh? Nggak, maksudnya di podcast ini. Kan tadi pertanyaannya itu gue atlet, kan jadi podcast ini sih. Iya. Di Muay Thai itu apa yang Bang, mohon maaf nih ya bang, Iya. gue kan sering kena pukul, jadi Iya. jangan jauh-jauh, takut nggak nyambung. Bener, enggak sumpah, sampai muncrat gue sumpah. Dia kaget. Iya bang, Iya. Apa yang pelan-pelan membuat- dulu, pelan-pelan. Iya. Iya. dari dulu dibully, Heeh. ikut Muay Thai, Ikut Muay Thai. jadi juara. Jadi juara. Nah, apa yang membuat lu yakin untuk gue di Muay Thai aja nih, atlet aja nih? Karena usia muda kan masih pengen nyobain apapun kan. Benar. Tapi kenapa lu bisa kekeh di situ aja? Sorry, gue belum bakar rokok karena Raymond belum izinin gue. Bang, enggak. Iya. Barusan kan gue bilang nyalain dulu bang rokoknya bang. Izin Emosi Raymond gue naik turun nih, bener dah. ya apa. Jadi gini, kenapa akhirnya gue decide Ya, bahwa decide. ini kayaknya jalan gue gitu, Ya. kayaknya ini faith gue Ya, buat ya. jadi fighter, karena hidup gue banyak berubah di martial art. Oke. Jadi martial art nih banyak ngerubah hidup gue jadi lebih disiplin, lebih teratur, lebih apa ya bahasanya, mendisiplinkan diri gue lah, dan lebih ke yang harus lu lakuin di hidup lu tuh adalah bukan lu ngelakuin apa yang lu mau lakuin, tapi lu lakuin apa yang harusnya lu lakuin Nah, coba diulangin tadi. di hidup ini. Ya, gue belajar bahwa lu sebagai manusia itu Ya. bukan ngelakuin apa yang lu mau lakuin, Oke. tapi harusnya apa ya lu lakuin apa yang harusnya lakuin. Selesai. Selesai. Ketawa mulu. Bener feeling gue gak bakal bisa diulang. Bisa. Coba, Sekali lagi ya. Gak apa-apa. Sekali lagi ya. Apa sih pertanyaan tadi? Tadi apa ya? Itu kan kalimat quotes lu tadi. Oh ya, coach ya. Apa yang Nih. kita tuh ngelakuin? Yes. Kita nih sebagai manusia Ya. harus belajar bahwa salah lagi tuh tadi gua. Ya. Kita nih harus bisa ngelakuin apa yang harus kita lakuin, bukan apa yang mau kita lakuin. Oke. Itu Harus agak kita gua balik tuh lakuin. deh. Iya. Ya. Dan lu meyakin bahwa lu ada di titik itu. Yes. Nah, tapi kan maksudnya untuk di usia muda gampang terdistract. Gampang. Dengan mungkin gue pengen coba yang lain segala macam. Atau yang kedua adalah dengan lu menjadi atlet di usia muda, lu kehilangan waktu untuk menjadi anak muda. Lu nggak? Yes, I do. Hasil. Gua gini, ketika masa gua Muay Thai dari gua kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, itu gua nggak ada main. Jadi rutinitas gua adalah gua bangun pagi, sekolah, gua pulang gua latihan. Ya.
Jadi ketika teman gue latihan, apa maksudnya main nongkrong, itu gue latihan dan ngerubah disiplin gue dan ngejar prestasi gue. Itu semua gue lakuin sampai gue kelas 3 SMA, sampai gue lulus kurang lebih 5 tahun. Oke, lu kehilangan waktu itu tuh. Gue kehilangan waktu main. Nah, kan yang jadi sulitnya adalah ketika kehilangan waktu untuk bermain, Yes. kita jadi gak asik menjadi manusia gitu loh. Nah, titik Bener. lu merasa gue asik kok sebenarnya tuh apa tuh? Ketika gue menjadi juara terus. Lu terobatinya dengan itu. Yes. Dan orang recognize gue akhirnya bahwa oh iya Raymond nih juara. Dan akhirnya gue kayak kehilangan main tuh kayak ya biasa, karena menurut gue ini hidup gue gitu. Hidup gue adalah ya fight, ya menang gitu. Jadi lu nggak masalah juga kehilangan teman-teman pada waktu itu. Sebenarnya gue malah nggak kehilangan teman-teman, malah teman-teman gue akhirnya yang kayak Mon mau dong latihan ke tempat lu gitu, kayak Mon mau dong gue coba gitu. Bukan berarti lu gue nggak masalah kehilangan circle. Enggak, untungnya circle gue semua ngedukung apa yang gue lakuin dan support. Oke, berarti rencana lu untuk ninggalin desa Arab tuh Enggak, gimana kok Bang Arab sih? Enggak ada. Enggak, gue denger gosip doang. Enggak ada Bang, enggak ada gue mau ninggalin Bang Arab, enggak ada, sumpah. Karena Reza Arab gak bakal bisa besar tanpa lu gitu. Enggak gitu, aduh Bang, enggak gitu sumpah Bang. Bang sumpah Bang Rap, ini dia yang bahas ya Bang. Di podcast Sumpah. ini isinya klarifikasi mulu. Ya enggak, soal lagian lu nyeleweng aja. Oke. Sumpah gue takut ditelepon Bang Rap dimarahin, sumpah. Sumpah itu abang satu itu hormat lah. BTW gue kenal Bang Rap dari ada satu kakak kita. Masih Nurija, Ya. tuh dia ngenalin gua ke Bang Rap. Oke. Terus akhirnya kita main bareng. Akhirnya pas lu udah temenan sama Reza Arab, Mas Ibnu lu udah gak temenan. Enggak gitu konsepnya. Ini ada orangnya nih. Ada orangnya. Ntar abis ini gua nggak diundang lagi, gua yang pusing. Kan emang satu episode doang. Oh iya ya. Masa Enggak apa-apa. Enggak, karena Lu kata kenceng banget kan? karena kata Raymond tadi gue mau diundang di podcast ini, asalkan riders ya semua episode ada gue. Enggak ada Bang, enggak ada ngomong Bahkan kayak nanti gitu. kalau kita undang penyanyi tetap harus ada Raymond. Bang, enggak gitu Bang. Enggak ya? Enggak. Oke, kita balik, Bar. Tapi apa yang lu udah juara nih? Ada sisi titik di mana lu salah mengambil langkah dan akhirnya lu Ada. jatuh. Ada. Bukan jatuh lagi sih. Apa bisa Gini, kan tadi kita bahas soal gua nggak main, gua tidak bergaul gitu kan. Nah, ketika once gua udah menjadi juara nih ya, ini timeline-nya. Gua juara, gua nggak main, terus gua lulus SMA, gua tetap latihan, gua ngejar jadi juara nasional, akhirnya gua PON. Di situ ketika gua selama let's say periode 5-6 tahun gua nggak main, terus akhirnya setelah gua jadi juara nasional, itu di titik yang akhirnya gue ngerasa bahwa gue bisa kayak gini karena diri gue, dan akhirnya gue nyari social recognition dari ketika gue juara orang-orang semua mau main sama gue. Oke. Dan dari situ gue mulai masuk ke dunia malam, gue mulai party, gue mulai terlena dengan all this fame. Oke. Dan akhirnya di situ gue mulai ngelupain who the real I am gitu. Who the real me. Lu lupa dengan apa sih sebenarnya destiny dari hidup lu gitu. Yes. Apa yang harusnya gue fokus, apa yang harusnya gue kejar tuh akhirnya gue lupa. Karena gue nikmatin yang namanya fame begitu lu jadi juara. Terus akhirnya gue ya udah gitu, gue udah jadi juara. Dan di fase itu lu akhirnya kehilangan melupakan yang namanya fate dan destiny kan. Yes. Akhirnya lu kayak ya udah. Emang seancur apa gitu sampai lu ngelupainnya gitu. Ini es teh manis enak. Oh iya, es teh manis emang enak ya. Iya. Kalau bicara sejauh apa sih, jauh banget ya Bang. Nah, Ini gue harus cerita kali. cerita. Ketika gue waktu itu juara, ini sebenarnya benar-benar let's say stupid thing sih. Maksudnya legit cuman kesalahan sepele yang akhirnya keluar di dalam.
Bukan bang, bukan Bukan. gitu, bukan gitu, bukan gitu, bukan gitu. Bener kan, dia bilang apa, kesalahan kecil ya Kesalahan kan. kecil, Iya kan, dari bukan dalam. gitu. Kalau itu bukan kesalahan kecil, Oh iya, kesalahan besar. Oh yang foto anak lo itu. Bukan bang, apaan bang, gila banget, gila banget, gila banget, gila banget. Ini bisa nggak tadi dikat aja tuh? Gila banget, enggak bang, bukan. Bukan. Ya. Jadi setelah waktu itu gue menang medali Mas PON Tahun berapa tuh? 2016. Umur Gue 96. Kalau gue 2016 umur berapa ya? 20 ya. Ya kurang 96. lebih. 2016. Iya 20. Iya coba ngitungin sih nggak bisa bang. Jujur aja Iya. ya. Iya. Itu gak bisa pukul bisa. Bisa. Kalau gue hitung pukul-pukulan bisa. Bisa. Oke. Jadi 20 ya. Oke, menarik. Jadi ketika gue setelah selesai menang PON tuh gue ngerasa gini. Gue udah juara. Gue juara karena diri gue. Terus akhirnya gue lupa diri. Di momen gue habis menang PON tuh semua orang ngajakin gue party. Semua orang ngajakin gue. Semua ngajakin gue celebrate. Semua ngajakin gue party. Terus satu momen bokap gue ngomong gini. Oke. Ray, jangan terlalu banyak sering keluar malam. Kalau ada apa-apa, kalau kenapa-napa, papa nggak bisa tanggung. Oke. Nah, gue nih kan batu banget anaknya. Terus gue bilang sama bapak gue, oh iya pak, gitu. Tapi gue tetap bandel, gue tetap keluar, gue tetap party. Simple banget bang. Gue habis party sama teman-teman gue di salah satu daerah Permata Hijau. Oke. Ada satu klub gue lupa, bar sih bukan klub. Oke. Terus gue mau balik, yang nyetir gue, temen Oke. gue tuh udah ini banget lah, udah mabuk banget. Ya. Dan posisinya gue bukan gue yang mabuk parah gitu nggak. Posisinya tuh gue ngantuk. Sebenarnya dari gue OTW dari tempat itu, kan gue balik ke Cibubur kan, Iya. karena gue dulu tinggal di Cibubur. Permata Hijau Cibubur. Oke. Lumayan ya. Lumayan. Gue lewat Jagorawi. Oke. Sebenarnya gue udah hampir nabrak truk tuh di Jagorawi. Ya. Udah hampir tuh. Terus teman gue kayak mon gitu. Terus kayak gue sadar. Di mindset gue, masa gue lawan ngantuk aja nggak bisa. Di mindset gue sebagai gue fighter. Ya. Masa nggak bisa sih cuma lawan ngantuk. Gue sepelein. Pas gue sampai Cibubur, Ya. gue ngantar teman gue dulu nih, ya kan, ke rumahnya. Ya. Pas gue mau TW balik, gue lupa HP gue ketinggalan di dia. Oh, teman lu cewek? Teman gue cewek. Oh, Pacarnya teman gue. Alasan doang tuh handphone Nggak ketinggalan. ada, emang ketinggalan Ya, di balik dia. bisa nginep Nggak gitu. bang, nggak gitu. Ini gue balik ke rumah. Oh ya. Habis itu, gue ambil HP gue ke teman gue. Teman gue yang cowoknya teman gue ini tidur di mobil. Oh, ada juga. Ada di mobil tidur, Oke. udah mabuk banget. Lu ngapain sama ceweknya? Nggak ada. Gue ngambil HP gue bang. Selama dia tidur di mobil lu ngapain sama ceweknya? Kan ceweknya nyamperin ke gue nih, ngasih chat. Gue di mobil, teman gue tidur. Waktu jalan pertama kali nih, nganter kan. Iya. Ceweknya di mana? Di mobil sama Iya. sama cowoknya. Di belakang, di depan. Di belakang sama cowoknya. Gue di depan sendiri nyetirin. Lu sendiri. Iya nyetirin. Tangan ceweknya ke lu. Temen gue di belakang bang, ceweknya. Sumpah. Iya. Gue deg-degan podcast ini. Benar, gua kan biar penonton juga bisa tervisual. Oh, Remon lagi nyetir sendiri. Iya. Ceweknya di belakang sama cowoknya. Iya. Gitu kan? Iya. Ya, oke, Habis oke, itu, ya kan. Ini agak susah ngatur ya. Terus ketinggalan handphone, lu balik lagi. Gue balik lagi, teman gue udah sampai rumah. Terus teman gue nyamperin, teman gue yang cewek ini nyamperin ngasih Nyamperin ke mobil. mobil. Ngasih HP-nya, habis itu dia balik lagi gitu. Oke. Nah di jalan, gue tuh sempat ketiduran bang. Gue tiduran di mobil tuh kayak Sambil nyetir. sama nyetir. Gue ketiduran tuh kayak cuman 3 detik lah. Gue tidur 1, 2, 3, dar gue nabrak. Nabrak apa? Di tol apa di? Di Jalan jalan raya? alternatif Cibubur. Oh, tahu. Ya. Ini gue nabrak. Ini cukup epic sih story. Gue nabrak 7 orang yang lagi nambel ban di pinggir jalan. Anak-anak racing gitu, anak-anak balapan liar gitu motor. Yang gue tabrak pompa angin buat truk. Oh. Ya. Ya, gue tabrak. Nih gue tabrak itu 7 orang kena. 7 orang kena. Sampai tukang tambal bannya kena, terus anak-anak itu motor hancur.
Terus gue bawa semua ke rumah sakit. Semua gue tindak segala macam. Gue ya pokoknya bapak gue jual semua lah. Bapak gue jual semua perusahaan segala macam, saham bla bla bla. Sampai segitunya. Sampai segitu. Di situ bokap gue jatuh bangkrut buat nyelesain itu semua. Terus setelah ada yang parah banget karena pendarahan di otak, terus kita udah tindak operasi 2 kali, gue udah bayar, ended up sadly yang gegar otak ini meninggal dunia. Tapi setelah gue coba buat apa tindakan lah, maksudnya setelah 2, jadi pertama tindakan operasi kan pendarahan di otak ya, tindakan operasi selesai, terus ternyata ada pendarahan lagi, kita tindak lagi, tapi ternyata emang nggak bisa diselamatkan. Itu momen ketika gue sadar bahwa gue jatuh, ketika gue ngerasa bahwa gue bisa sendiri, padahal ya enggak gitu. Padahal ibaratnya gue ngerasa ya ini semua cuman titipan aja gitu, lu jadi juara tuh juga cuman ini aja gitu. Titipan dari Tuhan aja. Tapi ketika lu tidak bisa bersyukur atas itu, ya menurut gue ya ini yang terjadi gitu. Karena menurut gue faith gue di situ diuji bahwa lu bisa nggak sih gitu, kayak stick to your faith untuk lu menjalani, let's say lu fighter atau apapun itu. Nabrak 7 orang dan 1 meninggal itu kan bukan hal yang ringan kan, berat banget pasti, dan efek traumanya juga pun pasti sangat besar gitu. Betul. Apa yang ada di kepala lo after kejadian itu tuh? Lebih kayak apa ya, kayak semuanya jadi sia-sia aja. Kayak gue jadi juara nggak ada artinya, kayak gue ternyata tidak sehebat dan sebagus itu. Kayak intinya adalah gue ngerasa bahwa I'm not the right person lah. I'm a fucked up person. Gue ngerasa kayak ya lu sampah man. Itu yang ada di pikiran gue. Berapa lama lu ada di fase yang kayak lu menyalahkan diri lu merasa lu gak ada apa-apanya? 3 bulan, 5 bulan. Gue ngerasa kayak tidur gak tidur. Terhantui pasti kan? Pasti banget. Gak berani keluar rumah? Tetap berani keluar rumah karena gue masih ada tanggung jawab dan kerjaan. Berisik! Sabar. Bagus ceritanya soalnya. Sabar. Berisik. Yang paling saya bapak yang sabar. Berisik. Saya juga kesel tadi. Iya, Ya. saya tegur. Iya benar. Saya tegur. Cuman nanti saya lagi cerita sedih, bapak kayak gitu Iya, saya jadi iya. Karena sih orangnya. Gak usah sabar. Maaf. Balik lagi ya. 5 bulan lu berada di fase itu tidak mudah. Lu ngeliat bokap lu hancur juga gara-gara lu. Ya. Itu bukannya jadi double Pressure, yes. pressure, terus double Yes. Double dosa, beban, semuanya yang gue rasain tuh kayak ketika gue sempat ada di titik kayak anjing, kayak gue emang belum pantas hidup. Tapi mencoba bunuh diri? belum. Untungnya belum sampai di titik itu. Untungnya belum sampai di titik itu. Oke. Tapi gue pernah mencoba karena sakit hati. Hampir dulu. Itu setelah kejadian ini ada Timeline-nya gitu. Ada Oke. timeline-nya. Cuman lebih ke kayak gini. Gue setelah kejadian itu ada satu momen lah. Gue akhirnya let's say mendapat apa ya gue bilangnya, panggilan. Oke. Karena sebelumnya gue Islam. Oke. Gue Muslim, ada peristiwa itu. Akhirnya gue diselamatkan dan gue percaya bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Timeline-nya beres dari kejadian itu.
Nggak jauh. Dari selang 3 bulan itu. Oke. Apa yang lu ini? Yang ini. Apa titik baliknya? Apa momen apa panggilan itu tuh? Lihat Akhirnya gue ngerasa mimpi. kayak iya oke. Iya. Yes. Jadi gini. Ketika kejadian itu, saking gue terhantuinya, itu yang namanya gue sholat 5 waktu, gue sholat malam, gue sholat tahajud, itu semua gue lakuin. Ada satu titik akhirnya gue nangis pas sujud ya. Pas sujud gue nangis, gue bilang, ya Allah, gue mau ngerasain yang namanya damai sejahtera, gue mau ngerasain namanya damai dan tenang. Abis gue doa itu gue mimpi. Oke. Gue mimpi, gue ngeliat sosok putih, terus akhirnya gue ada bokap gue, akhirnya dari situ Gua gue di mimpi itu. di mimpi itu, Oke. gue ngerasain gejolak dong. Tapi setelah mimpi itu gue tidur nyenyak. Ya. Gue bangun gue jolak cuman mimpi. Karena bokap gue Kristen, Oke. terus setiap pagi tuh kayak ya kan di rumah tuh jadi bokap sama nyokap gue cerai dari gue kecil, Oke. terus akhirnya gue tinggal sama bokap setelah gue SMP segala macem bla bla bla. Setiap pagi tuh bokap gue baca Alkitab, terus kayak apa puji-pujian Iya, tuh ada ini apa foto Tuhan Yesus segala macam. Ketika kejadian itu akhirnya gue bertanya-tanya, Ya. what is this gitu, dan gue gejolak. Oke. Gue mikir kayak this is not real, it's just a dream bla bla bla. Tapi somehow inside of my heart kayak gue pengen tahu. Akhirnya ada satu teman gue namanya Anjos. Nah dia nih ibaratnya cukup taat di Kristen gitu. Dia salah satu anak Tuhan yang cukup taat, dia pelayanan segala macam. Gue kontak dia. Oke. Ini sebelum gue ngomong ke bokap gue bahwa gue mau tahu what is Christian and who is Jesus Christ gitu. Di situ gue mencoba buat cari tahu ke teman gue tanya, terus akhirnya gue datang ke gereja. Pertama kali gue datang ke gereja pun gue cuma duduk. Ya kalau ditahu kan di Kristen kan puji-pujian segala macam. Gue duduk, gue nangis, gue ngerasa kayak ini perasaan yang gue gak pernah rasain gitu. Tapi gue ngerasa kayak ya Tuhan, kayak gue gak pantas banget buat hidup lagi gitu. Ngerasa pantas. Yes, karena gue berpikir bahwa harusnya gue yang ada di posisi dia, bukan dia yang ada di posisi gue, posisi anak itu ya. Karena ya in that case gue nggak ada luka sama sekali bang. Ya. Seujung kuku pun gue nggak ada luka, gue sehat, gue bener-bener nggak ada cedera, gue bener-bener fit, dan gue masih bisa bawa mereka ke rumah sakit. Tapi kayak kenapa dia gitu loh. Dan the most saddest thing adalah yang meninggal ini anak satu-satunya dari orang tua itu. Jadi bapak ibu itu cuma punya anak satu dan dia yang meninggal dari semua korban. Itu yang menurut gue kayak gue ngerasa bahwa ketika itu kejadian kayak kenapa nggak gue gitu. Dan bokap gue juga ngerasa kayak ya ini the biggest turn back point lah. Maksudnya coba bayangin kalau itu gue gitu. Bokap gue juga gak akan bisa mungkin live with that gitu loh. Ya pasti ya. Karena menurut gue kayak kalau lu pikir kenapa dia gitu loh, udah anak satu-satunya. Dan ya harusnya lu merasa harusnya itu gue. Iya harusnya gue gitu. Kenapa gue gak ada luka? Teman gue aja yang mabuk kayak luka gitu, kepalanya Lu enggak. gue gak ada sama sekali. Dan itu jadi masuk ke tahap turn point lo mengenal Yesus gitu. Yes, ibaratnya begitu. Dan kayak, akhirnya tadi gue dapat kayak pertanyaan yang kenapa dia bukan gue itu jadi 2 kali lu rasakan ketika lu merasa bersalah terhadap anak itu, dan ketika lu mengenal Yesus kenapa harus dia yang disalib bukan lu. That's the ibaratnya that's the deepest in my heart itu. Makanya akhirnya kenapa gue ini banyak teman-teman gue juga yang bilang kakak gue lah, maksudnya kayak bilang lo ini bukan cuma denger firman Tuhan, ibaratnya lo tuh ngalamin firman Tuhan. Sorry banget nih gue disclaimer, gue bukan ngerasa mau so religius, tapi ini what I feel, ini berdasarkan experience gue di hidup gue. Yang lu nggak tahu, kursi ini kita siapin buat pendeta Gilbert emang hari ini kita. Oh iya, kebetulan ada fun fact, ada fun fact ya. Kebetulan ya pendeta Gilbert. Tadi yang naik Gilbert. motor berisik tadi pendeta Gilbert. Enggak, bukan. BTW, Pak Pendeta Gilbert tuh yang baptis gue. Bener. Benar. Wah, gokil. Satu lagi.
Satu lagi, ini Gua satu lagi. dasar tebak doang. Ini benar. Enggak, lu enggak tebak. Itu udah dari Roh Kudus. Buset. Enggak, ini satu lagi. Sebelum gua berangkat SEA Games, Ya. ya. Jadi nih gua lompat sedikit ya ke depannya. Ya. Sebelum gua berangkat SEA Games, gua, KKJ, Jalu, Lawrence, Sean, ini 5 orang timnas Kristen Platnas SEA Games. Sebelum kita berangkat, kita ke GBI Glow Ya. dan didoakan Pak Gilbert langsung. Ush. Ini fakta. Fakta ya. Nanti gue cari fotonya, kayaknya masih ada di sini. Boleh. Nanti ditayangin di sini. Wish. Bercanda editor. Bercanda editor. Oke. Dan itu mengubah lu sampai hari ini. Yes. Berat loh. Itu berat banget loh. Berat. Mental kan, ngaruh di mental juga. Mental banget. Malah menurut gue gini, perubahan di hidup gue itu adalah ketika, ini gue cerita sedikit ya timeline-nya. Ini kan gue kecelakaan kalau nggak salah tuh bulan antara November kayak dulu, setelah gue beres pon. Setelah akhirnya gue milih buat gue mau kenal Tuhan Yesus, gue mau belajar. Di awal Januari 2017 nama gue dipanggil buat datang SEA Games, berangkat. Setelah gue mulai kenal Tuhan Yesus. Begitu gue udah mulai mau mengenal Tuhan Yesus, gue berangkat SEA Games di 2017. Dan di situ gue diproses sama Tuhan. Dari yang gue pelatnas. Dan sejarah setelah pelatnas SEA Games Muay Thai setelah sekian tahun, baru kali itu di 2017 ada 5 yang non Islam, yang sisanya Islam. Dan baru pertama kali yang 5 non-Is ini semua benar-benar anak Tuhan. Dari situ gue mulai belajar Alkitab, dari situ mulai gue belajar bahwa hidup lu harus pikul salib dan segala macam. Dari situ gue diproses. Dan itu menjadi proses lo sampai pada hari ini juga. Yes. Oke. Ya karena emang pada akhirnya ketika kita menyerahkan hidup kita sama semesta, sama Tuhan, Yes. Allah, Ya. yang kita butuhin sebagai seorang umat tuh adalah berserah. Betul. Karena terkadang kita tuh berusaha dengan diri kita sendiri. Yes. Berusaha Kita merasa dengan kita mampu. kemampuan. Kita bisa merasa mampu, kita merasa bahwa Kita bisa. kita bisa, tapi yang membuat semuanya hancur adalah ketika kita mendapatkan kegagalan dan demi kegagalan dari apa yang kita lakukan. Betul, setuju. Yang pada akhirnya yang kita harus lakukan adalah duduk, diam, berserah, Yes. menyerahkan kepada yang di atas Setelah kita berusaha semaksimal mungkin. semaksimal mungkin. Itu dia. Satu pertanyaan gue terakhir, Mon, apa sih seorang Raymond setelah melewati proses yang udah terjadi, juara, nabrak, ada Ya, kecelakaan kecelakaan ya. membuat lu mental lu hancur, Ya. lu mengalami proses religius di sana. Yes. Kalau gue kasih pertanyaan, apa yang lu pengen lakukan dalam hidup lu tuh sekarang tuh apa? Yang pengen gue lakukan dalam hidup gue sih, Sorry, ngatur. emang suka gitu ya bang. Suka gitu ya. Kita ikutin aja lah ya. Iya. Dia pernah dipanggil lagi. Ya. Parah banget mas, dibilang tua mas. Mon, Gojek, Mon. Apa yang lu pengen kayak, oke, mulai hari ini gua pengen jadi Raymond yang Gini bang, kakak Gian, kakanda, yes. beta kakak laki-laki. Banyak banget ya, sorry. Caca aja lu. Gua gini, I've done so many things in my life. Oke. I've so fucked up in my life. I've done bad things. I've done so many shit things. I've disappointed so many people in my life. Gue kecewain semua orang yang terdekat gue, keluarga gue, kakak-kakak gue, sahabat-sahabat gue, adik-adik gue yang look up to me gitu.
I fucked up in my life. Big time. What I wanna do now is at least gue bisa nunjukin ke orang-orang bahwa I can be a better person than yesterday. Oke. Dan cuk ya. Bunyi ya, cuk ya. Terima kasih. Pastor Raymond. Amin. Amin. Kalau emang itu fate dari Tuhan, Iya, benar. panggilan dari Tuhan. Panggilan. Paket. Wes. Ada paket nih. Wah, nih. Bentar. Nggak usah. Ya kelihatan dong di kamera. Iya. Enggak ya? Oke. Kok gua deg-degan gitu ya? Ada paketnya? Biasa di tap kan? Beda. Beda. Itu kan yang di booster biasanya. Kalau di Bali ditempel. Itu zaman dulu ya guys ya. Iya. Lanjut. Saya juga pengen masuk lem. Iya kan? Apa yang mana sih? Apa mana tadi? Apa yang lu pengen lakuin? Lu pengen jadi seorang Raymond? Orang Enggak bang, gua gampang ke distract. Iya. Makanya Lu sesuatu. pengen orang merasakan apa dari lu? Lu pengen jadi sosok seperti apa ke depannya? Gua pengen jadi orang yang bisa look up to me again. Dan gue pengen bisa jadi berdampak buat orang-orang sekitar gue, dampak baik. Gue pengen orang bisa lihat ke gue bahwa oh lo itu ini ya, anything you do in life gitu, itu your past gitu. Tapi gue pengen orang tahu bahwa no matter what happen, you are matter in this life. Yes, whoever you are, siapapun lo itu berharga. Apapun masa lalu lu, Apapun masa lalu lu, lewatin, apapun yang udah lu laluin, it's a past. But what most important adalah hari ini dan besok, dan lu harus tahu bahwa lo itu matters in orang-orang terdekat lo, orang-orang yang percaya sama lo itu matters buat mereka. Gokil, Raymond, tepuk tangan dong, Raymond. Gokil. Itu sih bang. Bagus barangnya ya. Barang apa ya? Es tehnya. Benar. Bagus. Makasih Jokel es tehnya. Tapi geselak ya. Iya. Emang es tehnya agak kenceng emang. Mulu deh tadi. Lagi pada. Jangan bingung-bingung. Iya. Ini nggak bisa diatur ya. Bisa. Jadi lu pengen berdampak, lu pengen bisa berbuat banyak hal buat banyak orang. Ya. Tapi lu terakhir membanggakan sebagai seorang atlet kapan? Pertama kali debut pro boxing gue menang ini ya, HSS kayaknya deh. Tahun 2000 berapa ya? 2024 kayaknya. 2002 tahun lalu 2023 akhir. 2023. Gue HSS seri 4 tuh kayak 2023 akhir ya, kalau nggak salah ya. Udah 2 tahun lu nggak tanding. Nggak juga, gue terakhir tanding tahun lalu Desember kalah. Nah iya maksudnya menang kan? Kalah? Iya, belum pernah menang lagi kan? Belum. Iya. 2 kali tanding kalah. Kalah terus. Kalah. Gak ada pengen rencana untuk naik ring lagi. Ada 2 kali lagi lah. Ini kan 2 gue kali mau kan gue umur 29. Ya. Terus ada pesan almarhum bokap lah. Lu kalau mau tanding ini sampai umur 30 aja gitu. Oke. Nah, terus kebetulan Karena kan lu mau fokus ke Marathon season 3 ya? enggak bang, gue mau fokus bisnis. Oh, fokus bisnis. Bang, Bang Rap, dia yang bahas ya bang, bukan gue bang, izin bang. Lu jangan gitu bang, sumpah gue gak enak. Asli. Rencana kan mau gantiin Gary. Enggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada. Ger, Pak Geri, hormat. Aloy. Nggak ada. Gusti tuh lucu karena lu kan waktu Enggak itu. bang, nggak gitu. Gusti emang udah dasarnya lucu. Tapi Nggak lu ada. masalah kan? Nggak ada gue masalah sama Gusti. Nggak ada sumpah bang, gue nggak ada masalah sama siapa bang. Ya nggak apa-apa juga diomongin kan. Nggak ada sumpah. Yang tadi lu bilang di belakang. Nggak, kayaknya gue masalah sama lu nih. Sumpah iya. Nggak ada kaks, nggak ada. ya. Beta nggak ada masalah sama siapa, sumpah.
Gue masalah sama diri gue sendiri. Bener, gue masalah sama diri gue sendiri. Gak ada masalah sama siapa-siapa gue. Bener dah. Lu lebih masalah sama diri lu sendiri Hmm. yang memang pengen ngambil posisi orang-orang. Enggak bang. Enggak ada. Ya Allah ya Tuhan. Yesus enggak ada bang. Oke. Lu mau tadi sampai umur 30, Yes. sekarang 29, Ya. masih ada setahun lagi, Ya. 2 kali naik ring lah ya. Ya. Siapa pas. yang lu mau tantang? Nah, Ini dia nih. tadi kan ada beberapa nama yang lu sebut pas kita brainstorming kan ada Enggak ada. Arab, Siapa enggak? Enggak Onat, ada. Onat. Ada. Enggak. Kalau Bang Rap gue mau ngelatih Bang Rap buat Bang Rap tanding. Oke, itu dulu deh. Sabar. Biarin. Bocor-bocor dikit enggak apa-apa. Gila banget. Bikin gua teriakin Iya. semua. Harusnya emosi gue deh tadi bener. Sorry. Iya. Sorry. Emang berisik tuh dia. Udah Udah gua enough. tandain, Yo. udah gua tandain plat motornya. Kan lu di sini. Hah? Oh CCTV. Lu pikir mata lo nggak banyak di jalan? Ya. Bener. Hormat saudara-saudara Hormat, Matalang. saudara-saudara. Semangat ya. Maju. Maju. Gokil. Ntar dulu, sebelum gue tanya dulu. Kalau Reza Arab tanding, menurut lu lawan yang cocok siapa? Gue masih belum tahu. Tapi siapapun yang Bang Rap lawan, ya ini menurut gue ya. Karena waktu itu gue sempat lah pas Bang Rap datang ke Bali, gue sempat peding dia gitu. Dan orang itu bisa mukul. Bisa mukul? Bang Rap bisa mukul. Pukulannya keras. Oke. Tinggal cukup deh. Waktu itu sempat pas Bang Rap sama Eric Olim datang ke podcast saya Celos, sempet gue sempet bilang ke Celos, gue bilang kayak kalau Bang Rap tanding gue siap berangkat ke Jakarta buat latih dia gitu. Tapi Celos bilang kayak tar dulu Bang Rap coba dulu, jangan ngerokok gini segala macam gitu. Dan menurut gue kalau memang ini yang gue lihat dari Bang Rap sih, Bang Rap tuh kalau udah ibaratnya lock in, dia udah pengen apa yang dia mau tuh pasti dia lakuin. Tuh gue salut buat Bang Rap. Pasti all in lah. Yes. Pasti all in. Tuh abang satu itu pasti udah all in. Oke. Nah, lu sendiri pengen lawan siapa? Gue pengen lawan siapa? Ya. Sebenarnya ada satu sih. Wah, Bang, sabar bang. 3 kali bolak-balik. Gak emang gitu. Gitu. Akrab tuh. Iya, Udah. biarin aja. Udah. Lanjut. Udah sabar ya? Ya. Udah sabar belum? Udah sabar. Oke. Nggak, terus kita ngobrol. Kita kan kesel tuh ada suara motor. Pas kita keluar, kata ada orang pasang handphone di speaker suara motor. Bukan motor. Kalau itu gue kesel sih. Lu kesel kan? Kalau itu gue kesel. Lu kesel Kalau itu nggak gue kalau sampah. kayak Maksud Ale kenapa? Nah, gue gigit bibir yang. bikin pica kan? Kenapa? Gue tempeling sih. Siapa? Siapa dong? Ada satu. Oh yes. Ada satu. Gua tahu. Belum. Gua tahu dia siapa. Nih, nyeleweng nih. DJ Omo Kucrut. Siapa anjing itu? Ada artis dulu. Enggak, Bang. Ronaldo Wati. Enggak, Mas. Ronaldo Wati. Mas ketuaan. Ya. Saya nggak tahu. Ya. Ali juga kan tua. Jadi gini. Emang dia doang bisa roasting, gue juga bisa roasting. Jadi ada satu. Ada satu. Ini gue sebut namanya. Sebut namanya dong. Habis ini gue DM dia. Weh. Kayak. Namanya TJ TJ. The Rainmaker. Ini dia dari Bali. Oke. Ya. TJ, shout out to you. Since you want Indonesia attention and you want Indonesia crowd to get to you, I'll give you one. Jadi gini, tengil banget gue ya. Panggil banget loh. Gokil banget sih. Ya. Sudah. Salah lagi lah. Dia ini fighter luar dari Afrika Selatan. Oke. Ya. Dia nih kelas 76,2. Oke. Dia tanding 2 kali di HSS. Oke. Sorry, HSN. Oke. Dia menang. Dan dia sempat DM gua. Dia bilang, "Bro, tolong dong nih post reels gua kalau gua ngomong bahasa Indonesia gitu." Tapi enggak gua post. Karena menurut gua ntar lah ada waktunya. Gua kasih dia panggung ya kan. Jadi, Panggungnya emang besar banget sih. Bang. Dia ngomong kayak kan gua cuma Iya dikatakan benar. doang. Loh iya enggak dong. Iya, bener Enggak dong. dong. Maksudnya kalau lu harus mengiyakan bahwa lu sosok Raymond itu di kancah martial arts Indonesia itu besar panggungnya. ya puji Tuhan lumayan. Puji Tuhan, Ya, makanya benar. lu juga punya pemikiran lu gak salah ketika lu bilang nanti ada saatnya gua kasih panggung. Gak salah juga. Betul. Kita semua udah tahu lu star syndrome. Iya lagi. Enggak.
Enggak lagi ya. Ya, dia berat 76,2 dan menurut gua, Bang, sabar Bang. Coba itu buka dulu deh. Gila banget. Dan menurut gua dia deserve buat apa ya? Lawan salah satu the best Indonesia lah. Oke. Which is gue. Wih. Ini siapa? Coba sekali lagi panggil namanya. Yang mana nih? Semua ditunjuk. Ini. Sorry. Sorry kita nggak kayak di maraton yang langsung kayak tak. Bang. Iya emang gitu. Itu kan Bang Rap, Bang. Iya bagus dong. Iya bagus. Emang keren banget ya. Emosi nih. Iya sabar Bang, sabar. Enggak pada tadi gue yang marah-marah di belakang dimarahin. Sekarang pada emosi sama gue. Iya. Gimana sih? Ini kan maksudnya jadi kita tahu gitu lo menganggap bahwa apa yang dipersiapkan Bang. abang-abang kita di belakang nggak sebagus Reza Arab gitu. Bang. Gue nggak no komen dah, sumpah. Enggak sumpah. Ada orangnya. Enggak, gue takut abisin dipanggil sama Bang Rap sama Ipul, bener dah. TJ Rainmaker Soma. Let's fight. Let's arrange for something big and I'll give you the stage. Wow. Raymond Marathon gokil. Raymond Robert Gajali. Ya gak apa-apa juga, Bon. Bangga Bang. Lu malah kalau lu gak mau disebut itu berarti lu gak mengakuin keberadaan lu di maraton. Iya, gue puji Tuhan, gue terima Iya. kasih diundang ke Marapton, Iya. ya kan. Semua Maksudnya, orang jadi tahu makasih lu, kan? Bang Rap, Ipul, Iya, Jot, Yuka, Gary, Panda, semua kru, Iya. semua sudah menganggap gue dan menerima gue seperti keluarga di sana. Ya bagus. Iya, ini gue makasih. Udah ya. Enggak, tapi takutnya orang mikirnya anjing nih Raymond gitu. Ya nggak ada juga, semua tuh sayang sama lu tuh. Enggak ada juga, lu nggak tahu aja di DM kayak lu ngapain repost dianggap enggak gitu. Tahu lu kenceng banget. Seneng banget gue. Oke, thank you, Bon. Pokoknya gue Yes. akan pasti ada di depan ketika lu tanding nanti. Siap. Enggak, BTW lu nggak ada rencana pengen tanding, lu podcast fighter gini. Wes. Nanya. Semua orang tuh punya fate-nya masing-masing. Yoi. Tepuk. Aduh, mata gua kelilipan. Tepuk tangan buat Bang Gian. Karena pada akhirnya kita harus fight dengan fate kita. Raymond, see you. Thank you.